Hai Sobat Horor, maaf nih baru update lagi. Kali ini Awan Cerpen akan membawakan cerita horor dari cerpenmu.com yang berjudul Alas Pati karya Mervino Justin. Raya dan sahabat-sahabatnya memiliki ide untuk membuat vlog di hutan Alas Pati, yang terkenal sebagai hutan keramat dengan pemakaman di dalamnya. Mereka berharap bahwa konten yang berbeda ini dapat meningkatkan jumlah penonton video mereka di YouTube. Namun, mereka harus berhati-hati dan menghormati hutan tersebut agar tidak mengganggu tempat pemakaman dan menjaga kelestarian alam. Ketika mereka telah sampai di Alas Pati dan tengah menelusuri hutan, alat penangkap suara Rio tiba-tiba berdengung dan terdengar seperti ada seseorang yang teriak kesakitan. Namun, reaksi awal dari sahabat-sahabatnya adalah tidak mendengar apa-apa, kecuali Rio. Jessie merasa Rio mencoba untuk menakuti mereka, tetapi Rio yakin bahwa dia benar-benar mendengar suara tersebut. Mereka mungkin akan melanjutkan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetap mengabaikan peringatan Rio, mereka terus bermain-main di pemakaman yang aneh tersebut. Raya, tergoda oleh kalung yang ditemukan di salah satu mayat, memutuskan untuk mengambilnya. Meskipun Rio curiga, Raya bersikeras bahwa dia tidak mengambil apa-apa. Situasi semakin tegang dengan peringatan keras dari Rio kepada teman-temannya untuk tidak mengambil barang-barang atau bermain-main dengan mayat. Semakin jauh mereka menjelajahi pemakaman ini, semakin misterius dan berbahaya tampaknya petualangan mereka. Situasi semakin mengerikan ketika mereka memaksa Jessie untuk naik ke atas dipan bambu tersebut dan Raya bahkan merekam adegan tersebut. Namun, ketika Jessie mencoba naik, dipan tersebut tiba-tiba rubuh, menancapkan Jessie pada penyangga dipan tersebut hingga menembus tubuh Jessie. Kejadian ini sangat mengerikan dan menyebabkan panik di antara mereka. Mereka lari panik, meninggalkan mayat Jessie yang berlumuran darah. Kejadian ini menggambarkan betapa pentingnya untuk menghormati tempat yang dianggap keramat dan berhati-hati di lingkungan yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka meninggalkan hutan dengan perasaan takut setelah kejadian mengerikan yang menimpa Jessie. Di tengah perjalanan pulang, mereka mendengar suara samar-samar Jessie meminta agar mereka tidak meninggalkannya, tetapi mereka memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut. Setelah tiba di mobil, mereka mulai membicarakan bagaimana cara menghadapi kejadian ini. Ada perbedaan pendapat antara mereka, terutama tentang apakah harus memberitahu orang tua Jessie. Rio mengungkapkan ketidaksetujuannya atas usulan untuk tidak memberitahu orang tua Jessie. Sesampainya di rumah, mereka semua terdiam dan terpaku oleh apa yang terjadi. Video rekaman kejadian tragis di Alas Pati membuat mereka semakin terpukul oleh kejadian tersebut. Mereka semua terdiam dan terpaku oleh apa yang terjadi. Video rekaman kejadian tragis di Alas Pati membuat mereka semakin terpukul oleh kejadian tersebut. Kejadian mengerikan di Alas Pati membuat mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, keluarga Jessie semakin khawatir karena Jessie belum kembali, dan mereka mulai mencari tahu keberadaannya. Tindakan teror yang dialami oleh Rio dan Randy dari arwah Jessie akhirnya mendorong mereka untuk berbicara jujur kepada keluarga Jessie. Randy, dengan perasaan terpaksa, menelepon ibu Jessie untuk memberitahu bahwa Jessie telah meninggal di Alas Pati karena kesalahan mereka yang menyuruh Jessie naik ke dipan tersebut. Ibu Jessie merasa marah dan sedih mendengar kabar tersebut. Keluarga Jessie meminta mereka untuk mengantar ke tempat kejadian. Dalam kejadian mengerikan ini, mereka akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka dan memberi keluarga Jessie kesempatan untuk mengurus pemakaman dan memahami apa yang terjadi pada Jessie. Setelah mengantar keluarga Jessie ke Alas Pati dan menunjukkan tempat di mana Jessie meninggal, mereka bersama-sama menyaksikan keluarga Jessie membawa pulang jasad Jessie untuk dikuburkan di tempat kediamannya. Saat melihat jasad Jessie yang sudah membusuk, mereka semua terluka dan penuh penyesalan. Mereka meminta maaf kepada keluarga Jessie, meskipun dengan rasa terpaksa. Keluarga Jessie, meskipun dalam kesedihan yang mendalam, akhirnya memaafkan mereka berempat dan menerima kenyataan atas kepergian Jessie. Raya terus diteror oleh penunggu Alas Pati, dan ia mulai menyadari bahwa mungkin hal ini terkait dengan kalung yang telah diambilnya dari mayat di hutan tersebut. Meskipun ia ingin mengembalikan kalung tersebut,
Ia merasa takut dan trauma akibat kejadian mengerikan yang mereka alami. Kejadian di hutan Alaspati telah meninggalkan bekas yang dalam pada Raya dan teman-temannya. Raya memutuskan untuk mengembalikan kalung yang telah diambilnya dari Alaspati dan meminta bantuan Rio untuk pergi ke sana. Meskipun awalnya ragu, Rio akhirnya setuju untuk mengantarnya ke hutan tersuntuk. Setelah mereka tiba di Alaspati, mereka berhasil menemukan mayat yang memiliki kalung yang diambil oleh Raya. Setelah mengembalikannya, mereka segera meninggalkan hutan dan pulang. Raya berharap bahwa tindakannya ini akan mengakhiri teror yang dialaminya. Beberapa bulan berlalu, dan mereka akhirnya hidup dengan tenang tanpa gangguan dari penunggu Alaspati atau kecemasan atas kejadian di hutan tersebut. Mereka berhasil melupakan kejadian mengerikan yang pernah mereka alami.